Langsung kita ke kajian, yaitu dari kitab Ghayatul Khawas min Fadhail Suratul Ikhlas. Sebelumnya kita baca Fatihah teruntuk penulis kitab ini dari tuan guru kami, yaitu Dr. Kiai Haji Syarif Mursal Al-Betawi. Ya. Al-Fatihah bi annallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada malam ini kita bisa hadir di Majlis Ratib Serpong Jaya. Moga-moga duduknya kita ya ini buat saksi kita nanti ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada kecintaan yaitu baca risalah Maulid, duduk di majlis ilmu yang nantinya bisa memberatkan timbangan kita nanti di mizan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimakumullah wa adaman nab'abihi wa bi'ulumihi bidaraini amin qala. Ini kalau bisa mah nih di fotokopi. Fotokopi megang satu-satu. Saya baca, jamaah nyimak. Ini kalau di fotokopi nggak sampai jual rumah ya 10 ribuan ya. Nanti saya fotokopi dikasih impaknya 10 ribu ya, pengganti daripada. Jadi apa yang kita baca nanti bisa diulang di rumah, tujuannya itu ya. Kalau cuma ini pendengaran ya bisa diulang sih lewat YouTube ya. Cuma kan lebih afdolnya kita pegang satu-satu kitab gitu ya. Gimana kalau nanti saya fotokopi? Siap. Ya, 10.000 rupiah. Boleh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimakumullah wa adaman nab'abihi wa bi'ulumihi bidaraini amina qala. Wa akhraja aidan Abi Umamah qala. Hadis ini dikeluarkan dari Abi Umamah. Berkata Abi Umamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut nama Rasulullah jawabnya apa? Coba saya ulang ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Umamah. Berkata Abi Umamah, qala Rasulullah SAW, baginda Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi. Ayat kursi tahu nggak? Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan sampai wa huwal aliyul azim. Man qara'a ayatal kursiyu, barang siapa yang membaca ayat kursi, wa qul huwallahu ahad, dan qul huwallahu ahad, duburi sholat maktubah, yaitu setelah sholat wajib, sholat 5 waktu, maksudnya zohor yang 5 waktu nih, zohor, asar, maghrib, isya, subuh. Habis sholat itu tuh kita baca nih, maksudnya ayat kursi dan qul huwallahu ahad. Tapi qul huwallahu ahadnya sampai selesai ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya. Pakai bismillah juga bacanya.
duburi sholat, setelah sholat maktubah, sholat 5 waktu, lam yamna'hu, tidak mencegahnya tuh min duhulil jannah ilal maut. Jadi kalau kita baca setelah sholat, baca ayat kursi, kemudian qul huwallahu ahad sampai selesai, itu Allah tidak akan mencegahnya tuh untuk masuk surga ilal maut, kecuali dengan kematian. Makanya jangan ditinggal, paling enggak dibaca dah ya, habis sholat baca ayat kursi dan qul huwallahu ahad. Insya Allah kita kalau masuk surga nggak ada halangan, maksudnya gitu. Ini baca cuma sekali baca. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhraj Ibnu Najjari an Anasin qala. Hadis ini dikeluarkan dari Ibnu Najjar dari Anas bin Malik, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sholla ba'dal maghribi rakaataini, barang siapa yang sholat setelah maghrib, habis sholat maghrib dia sholat ya, rakaataini 2 rakaat, qabla ayyan tiko, sebelum ia bicara, ma'a ahadin, bersama seseorang, yaqra'u bil ula, yaitu pada rakaat pertama dia membaca bilhamdi dengan hamdalah ya. Kalau hamdalah memang wajib ya, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Kemudian disambung suratnya qul ya ayyuhal kafirun, baca di rakaat pertama yaitu baca Al-Fatihah sama qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi raq'atis tsaniyah, dan di rakaat yang kedua baca bilhamdi yaitu alhamdulillah wa qul huwallahu ahad dan qul huwallahu ahad sampai selesai ayatnya. Kharaja min dzunubihi, akan keluar tuh dosa-dosanya ya. Kama tahrujul ilhiyatu min sahliha, sebagaimana ular mengeluarkan racun. Jadi kalau ular ini udah tua nih, kan dikeluarkan racunnya tuh, itu muda lagi. Kalau bahasanya orang Betawi apa? Belum sumit apa? Nah itu, ya belum sumit. Nah itu sholatnya pelaksanaannya ba'da maghrib. Maksudnya sholat ba'diyah maghrib itu setelah baca Al-Fatihah, baca ayat pertama yaitu surat Al-Kafirun ya. Nah yang kedua, di rakaat kedua baca qul huwallahu ahad ya. Paham ya? Jadi sholat ba'diyah maghrib, sebelum kita bicara, maksudnya jangan bicara dulu sama orang lain. Nah setelah itu kita pelaksanaannya setelah takbiratul ihram, kita baca doa iftitah, kemudian baca alhamdulillah sampai selesai, kemudian rakaat pertama baca kuliah surahnya, dan di rakaat kedua yaitu baca alhamdulillah sampai selesai dan qul huwallahu ahad ya. Itu kharaja min dzunubihi, akan keluar tuh dosa-dosanya, dosa-dosa kita, maksudnya kita yang melaksanakan. Kama tahrujul ilhiyah min sahliha, sebagaimana yaitu ular mengeluarkan racun, berarti bersih dosa kita. Makanya dipraktekin besok ya. Jangan umumnya nih ya, umumnya manusia tuh kalau sholat sunnah surahnya gak dibaca, cuma alhamdulillah sampai waladhdallin ruku, nah ini dibaca. Tapi syaratnya untuk dosa kita dihapus seperti ini, kita jangan bicara sama seseorang. Habis sholat maghrib nih ya, zikir kan tuh ya, salam-salaman, jangan bicara dulu, langsung sholat ba'diyahnya, sholat ba'diyah di rakaat pertama baca alhamdulillah sama kuliah, rakaat kedua Fatihah sama qul huwallahu ahad. Iya salaman jangan bicara, kan salaman boleh, jangan. Kalau ada yang bicara kita nggak usah jawab, untuk mendapatkan pahala seperti ini. Nah, ya. Itu mungkin yang ini kan dia nggak tahu, belum tahu tentang hadis ini, ya. Makanya kita ilmu itu penting, ya. Jadi kita belajar satu ilmu, kalau cuma dapat ilmu doang kita nggak amalkan, bagaikan kita nanam pohon tiada berbuah.
Ya ada manfaat tuh pohon. Sama kita ngaji, duduk di majelis ilmu, pahala dapat lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Sholat 1000 rakaat kita tidak kuat, ya. Tapi dengan duduk di majelis ilmu seperti ini, walaupun saat nih lagi duduk, kemudian saudaranya atau istrinya nelpon pulang, sama pahalanya. Cuma ilmunya nggak dapat. Dan kemudian setelah dapat ilmu ini diamalkan, itu yang bagus. Ya, nah, jangan masuk kanan, keluar telinga kiri, ya. Paham ya maksudnya ya? Nah. Tapi zikir kan? Setelah zikir baru. Iya. Kalau nggak zikir juga nggak apa-apa. Misalkan gini, kita tergesa-gesa. Pokoknya habis ba'da maghrib, sholat ba'diyahnya itu, ya, setelah baca Al-Fatihah di rakaat pertama baca kuliah. Nah kemudian di rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Udah. Ini tapi syaratnya kita setelah salam jangan bicara sama seseorang. Nah, paham ya? Kalau bicara berarti melawan menentang hadis ini gitu. Ya zikir kan kita sama Allah boleh gitu. Yang penting maksudnya setelah saat yang salaman kita jangan bicara. Ya abis ini kita mau makan apa nih? Jangan bicara sama itu. Nah jangan. Oh udah disiapin. Masya Allah. Ya. Hadis yang selanjutnya adalah wa ahraja Abu Yusuf an Abani an Anasin radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan dari Abu Yusuf, dari Abani, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla ba'dal maghribi sintai asyarota, barang siapa yang sholat setelah maghrib, maksudnya ba'da maghrib, ya, di sholat fardu maghrib, kemudian kita sholat, yaitu sintai asyarota, yaitu 12 rakaat. 12 rakaat ini sholatnya dua-dua, jadi 6 kali ya, 6 kali salam. Yang qra'u bi kulli rakaatin, tiap-tiap rakaat yang kita kerjakan itu yaitu qul huwallahu ahad, membaca qul huwallahu ahad arba'ina marratan, 40 kali. Jadi sholatnya ya ini yang bisa mungkin paling nggak 1 jam kalau sholat begini. Jadi baca di ayat di rakaat pertama setelah baca Fatihah, kemudian baca qul huwallahu ahad arba'ina marrah, yaitu 40 kali. Rakaat pertama itu. Iya, rakaat pertama. Rakaat kedua sama nanti. Sofahatahul malaikah yaumal qiyamah. Nanti kita akan disalami oleh malaikat pada hari kiamat. Maksud kita ditolong oleh malaikat nanti. Waman sofahahul malaikah, barang siapa yang disalami oleh malaikat, amanah sirat, aman tuh nanti kita kalau kita berjalan di sirat, wal hisab, dan ketika dihisab. Paham maksudnya ya? Jadi kalau saya biasanya 50. Nah, bagaimana niatnya? Niatnya sholat mutlak aja. Jadi usolli sunnatal mutlak rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat mutlak 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi ayat pertama setelah Al-Fatihah baca kulhu 50. Kalau ini kan 40. Kalau saya 50. Boleh. Tapi ini 40 aja nih. Pahalanya kayak gitu imbalannya. Ya 40. Rakaat kedua salam. Kemudian takbiratul ihram lagi, ya. Ini kalau yang punya hajat boleh. Kita misalnya nih di kantor nih ada mau kenaikan tingkat nih Pak Suendra, ya. Boleh amalin ini. Ini banyak udah hasil yang udah saya alami. 12 rakaat. Berarti 6 kali salam. 22 ya? Iya, 22. Enggak boleh 42. Jangan awal. Bagusnya 22. Kalau sholat sunnah bagusnya ya rakaat ini 22. Kayak ini formasi sepak bola ya. 4-4-2. Jadi imbalannya tuh kalau kita sholat
setelah ba'da maghrib, yaitu 12 rakaat dan 2 salam ya. Nah itu di rakaat pertama dan ke rakaat selanjutnya sama setelah Fatihah baca Al-Ikhlas, yaitu arba'ina marrah, 40 kali ya. Itu imbalannya yaitu kita akan disalami oleh malaikat pada hari kiamat, dan barang siapa yang disalami malaikat amanah sirah, yaitu akan selamat aman dari kita jalan di sirah ya, wal hisab, dan ketika dihisab aman. Nanti kan kalau kita dihisab kan tentang sholat kita, insya Allah pengamalan ini 50 berarti kalau 50 kelebihan kalau Ustaz. boleh Itu 50 Ustaz, sholat kalau mutlak. sampai dut. Iya. Ada enggak, bukan soal begitunya. Ada hadis riwayat lain yang menyatakan 50. Ini kan 40 ya. Ada yang menyatakan 50. Yang penting kita coba dulu. Ini paling enggak, kalau saya itu bukannya 6 ini. Saya cuma 4 rakaat. 4 rakaat, 2 rakaat, tapi ininya 50. Jadi 200. Makanya saya ijazahkan kalau mau ngamalin namanya sholat mutlak. Nah nanti setelah salam Al-Ikhlasnya baca lagi berapa gitu. Itu kalau kita punya hajat ya itu cepat dikabul oleh Allah. Nanti saya fotokopi ya, saya bagiin ya. Nanti kalau saya lupa tolong diingatkan ya. Dari kajian ini ada yang mau bertanya masalah yang saya sampaikan?